Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elo Gunsida Famadia, nomor absen 11. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu perpecahan Cekoslowakia. Perpecahan Cekoslowakia. Cekoslowakia merupakan negara kesatuan yang terletak di tengah Eropa, yang kini terpecah menjadi dua negara, yaitu Ceko yang beribu kota di Praha dan Slovakia yang beribu kota di Bratislava. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di barat dan etnis Slovak yang berada di timur. Pecahnya Cekoslowakia ini menjadi dua negara terjadi secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Cekoslowakia ini terbentuk pada Perang Dunia I pada tahun 1918 dengan kekalahan Austria-Hungaria selaku penguasa wilayah cikal bakal Cekoslowakia. Guna melemahkan kekuatan Austria-Hungaria yang menjadi dalang di balik pecahnya Perang Dunia I, pihak sekutu akhirnya memecah Austria-Hungaria menjadi negara-negara kecil, salah satunya adalah Cekoslowakia. Nah, dari situlah negara Cekoslowakia berdiri sebagai negara industri yang mapan karena masih menjadi bagian dari Austria-Hungaria, yang mana negara ini masih merupakan wilayah industri. Walaupun keduanya dari segi kultur memiliki kemiripan, namun tetap ada perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing etnis. Berikut beberapa perbedaan yang sangat menonjol. Sebagai contoh, yang pertama, etnis Ceko yang cenderung memiliki pola pikir sekuler dan liberal, dan lebih didominasi dengan wilayah industri. Sedangkan etnis Slovak yang lebih religius dan konservatif, yang lebih didominasi dengan masyarakat pertanian. Kekalahan Jerman dan datangnya paham komunisme. Cekoslovakia berdiri sebagai satu negara pasca berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 yang ditandai dengan kalahnya Jerman. Namun, wilayah Cekoslovakia menciut jika dibandingkan periode sebelum Perang Dunia II karena wilayahnya dicaplok oleh Uni Soviet. Sejak tahun 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara berpaham komunis dengan ditandai kemenangan Partai Komunis pada tahun tersebut. Pasca komunis memenangkan pemilu dan menjadi rezim yang berdiri di Cekoslovakia, rezim ini kemudian menerapkan politik tangan besi kepada pihak-pihak yang membahayakan kepentingan. Kemenangan ini tidak terlepas dari para milisi komunis yang melakukan intimidasi lewat demonstrasi. Dari penyerbuan gedung-gedung pemerintah, deportasi massal terjadi kepada etnis Jerman di Cekoslovakia menyusul tak lama berselang. Pada tahun 1968, Alexander Dubček yang berhaluan pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi di Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan beliau, salah satunya adalah longgarnya pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut juga dengan nama Musim Semi Praha, namun kebijakan ini tidak dapat berlangsung lama karena banyaknya anggota partai yang menentang paham tersebut. Akhirnya dibubarkan pada tahun 1969. Lalu mereka sepakat mengembalikan kebijakan awal, yaitu sensor media yang ketat. Sebab runtuh Cekoslovakia. Setelah berdiri selama puluhan tahun, akhirnya komunisme resmi hilang pada tahun 1989 setelah tumbangnya rezim-rezim di Eropa Timur terkait kebijakan luar negeri Glasnost dan Perestroika oleh Gorbachev, Uni Soviet. Nah, berikut ada beberapa faktor mengapa Ceko dan Slovakia memisahkan diri. Yang pertama, adanya krisis ekonomi pada tahun 1985. Yang kedua, melemahnya sistem komunisme di negara-negara Eropa Timur. Yang ketiga, munculnya aktivis-aktivis revolusioner yang ingin memperjuangkan demokratisasi. Yang keempat, perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur antara dua negara, sehingga Ceko menganggap Slovakia sebagai beban dan sebaliknya. Yang kelima, adanya pemikiran keduanya akan mudah berkembang apabila memisahkan diri secara masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.